Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, adalah seorang filsuf Jerman yang terkenal karena kritiknya terhadap agama, moralitas, dan budaya Barat. Nietzsche menjadi profesor filologi klasik di Universitas Basel, Swiss. Untuk berkuasa adalah dorongan utama bagi manusia. Bermens, manusia unggul. Nietzsche percaya bahwa manusia unggul adalah mereka yang dapat melampaui nilai-nilai dan moralitas konvensional. Eternal recurrence, pengulangan abadi. Nietzsche percaya bahwa kehidupan adalah pengulangan abadi dari peristiwa-peristiwa yang sama. Warisannya sebagai seorang filsuf sangat besar, dan ide-ide radikalnya telah mempengaruhi banyak pemikir dan seniman modern. Namun, warisan Nietzsche juga telah dikritik karena dianggap memiliki hubungan dengan ideologi Nazi dan fasisme. Konsep Tuhan telah mati merupakan sebuah konsep filosofis yang kompleks dan kontroversial yang telah menuai kritik dan debat dari berbagai kalangan. Konsep Tuhan telah mati, bahasa Jerman God is dead, adalah sebuah konsep filosofis yang dikembangkan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf Jerman. Konsep ini pertama kali muncul dalam karya Nietzsche yang berjudul Also sprach Zarathustra. Demikianlah berbicara Zarathustra pada tahun 1883 sampai 1885. Arti dan makna konsep Tuhan telah mati bukanlah berarti bahwa Tuhan secara harfiah telah mati, melainkan bahwa konsep Tuhan sebagai otoritas moral dan spiritual telah kehilangan validitas dan kekuatannya. Dalam masyarakat modern, Nietzsche berargumen bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalisme, manusia telah kehilangan kepercayaan pada Tuhan sebagai sumber otoritas moral dan spiritual. Sebagai gantinya, manusia harus menciptakan nilai-nilai dan makna hidupnya sendiri, tanpa bergantung pada otoritas yang lebih tinggi. Pertama, filosofi. Konsep ini menantang tradisi filosofis Barat yang berdasarkan pada kepercayaan pada Tuhan sebagai sumber otoritas moral dan spiritual. Kedua, agama. Konsep ini menantang otoritas agama dan kepercayaan pada Tuhan sebagai sumber moral dan spiritual. Ketiga, etika. Konsep ini menantang tradisi etika yang berdasarkan pada kepercayaan pada Tuhan sebagai sumber otoritas moral. Keempat, kebudayaan. Konsep ini memiliki implikasi pada kebudayaan modern, termasuk pada seni, sastra, dan filsafat. Kritik dan kontroversi. Konsep Tuhan telah mati telah menuai kritik dan kontroversi dari berbagai kalangan, termasuk pertama, agamawan. Banyak agamawan yang menentang konsep ini karena dianggap sebagai serangan terhadap kepercayaan dan otoritas agama. Kedua, filsuf. Beberapa filsuf telah mengkritik konsep ini karena dianggap sebagai simplifikasi yang berlebihan dari kompleksitas kepercayaan dan otoritas agama. Ketiga, kritikus budaya. Beberapa kritikus budaya telah mengkritik konsep ini karena dianggap sebagai refleksi dari kekosongan spiritual dan moral dalam masyarakat modern. Filsafat Nietzsche memiliki korelasi yang signifikan dengan zaman modern. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Postmodernisme. Filsafat Nietzsche telah mempengaruhi perkembangan postmodernisme yang menolak gagasan tentang kebenaran absolut dan universal. Postmodernisme menekankan pada relativisme dan pluralisme yang sesuai dengan gagasan Nietzsche tentang kebenaran sebagai perspektif. Kedua, ekstremisme dan terorisme. Filsafat Nietzsche telah dikaitkan dengan ekstremisme dan terorisme karena gagasannya tentang multipower, kehendak untuk berkuasa, dan bermens, manusia unggul, dapat diinterpretasikan sebagai justifikasi untuk tindakan kekerasan dan dominasi. 3. Psikologi modern. Filsafat Nietzsche telah mempengaruhi perkembangan psikologi modern, terutama dalam teori tentang kesadaran diri dan psikologi depth. Psikolog seperti Sigmund Freud dan Carl Jung telah terpengaruh oleh gagasan Nietzsche tentang kesadaran diri dan psikologi depth. Filsafat politik. Filsafat Nietzsche telah mempengaruhi perkembangan filsafat politik modern, terutama dalam teori tentang negara dan politik. Filsuf seperti Martin Heidegger dan Hannah Arendt telah terpengaruh oleh gagasan Nietzsche tentang negara dan politik. Kebudayaan populer. Filsafat Nietzsche telah mempengaruhi kebudayaan populer modern, terutama dalam musik, film, dan sastra. Banyak karya seni telah terpengaruh oleh gagasan Nietzsche tentang bermens dan multipower. Keenam, teknologi dan sains. Filsafat Nietzsche telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan sains modern, terutama dalam teori tentang evolusi dan teknologi. Banyak ilmuwan dan teknologi telah terpengaruh oleh gagasan Nietzsche tentang evolusi
dan teknologi. Dalam keseluruhan, filsafat Nietzsche memiliki korelasi yang signifikan dengan zaman modern dan telah mempengaruhi berbagai bidang, dari filsafat dan psikologi hingga kebudayaan populer dan teknologi. Pertama, postmodernisme dalam arsitektur. Filsafat Nietzsche tentang kebenaran sebagai perspektif telah mempengaruhi perkembangan postmodernisme dalam arsitektur. Kedua, psikologi humanistik. Filsafat Nietzsche tentang kesadaran diri telah mempengaruhi perkembangan psikologi humanistik. Ketiga, filsafat politik dalam gerakan anti-globalisasi. Filsafat Nietzsche tentang negara dan politik telah mempengaruhi perkembangan gerakan anti-globalisasi. Keempat, kebudayaan populer dalam film dan musik. Filsafat Nietzsche tentang Bermens dan Waltipor telah mempengaruhi perkembangan kebudayaan populer dalam film dan musik. Kelima, teknologi dan sains dalam pengembangan AI. Filsafat Nietzsche tentang evolusi dan teknologi telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan sains dalam pengembangan artificial intelligence AI. Dalam keseluruhan, filsafat Nietzsche telah mempengaruhi berbagai bidang dalam zaman modern, dari arsitektur dan psikologi hingga kebudayaan populer dan teknologi.